Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Cina merupakan salah satu negara yang ada di kawasan Asia Timur dan menduduki posisi penting dalam sejarah Asia Timur. Cina merupakan salah satu negara yang memiliki peradaban tertua. Para arkeolog berpendapat bahwa peradaban ini bermula dari orang-orang yang mendiami Sungai Huanghe atau Lembah Sungai Kuning. Cina memiliki wilayah yang sangat luas dan kondisi alam yang beragam. Sejarah bangsa Cina juga sudah dimulai berabad-abad sebelum Masehi. Dinasti Han didirikan oleh pemberontak petani yang bernama Liu Bang. Liu Bang menjadi kaisar pertama pada masa dinasti Han, yang kemudian Liu Bang menobatkan dirinya sebagai kaisar dengan gelar Gaozu. Dinasti Han merupakan salah satu dinasti terkuat dan merupakan salah satu dinasti yang mengalami kejayaan dalam peradaban Cina. Dinasti Han mengalami keruntuhan pada saat meninggalnya Kaisar Zhang pada tahun 88 Masehi. Akibatnya, dinasti Han semakin melemah dan berangsur mengalami keruntuhan. Awal mula keruntuhan dinasti Han. Awal runtuhnya dinasti Han pada tahun 88 Masehi disebabkan oleh kepemimpinan yang lemah setelah kematian Kaisar Zhang. Pemimpin muda tidak kompeten menjadi boneka, menyebabkan kekacauan, korupsi, dan pemberontakan. Faktor lain termasuk dominasi warga Lu. Dengan penempatan keluarga, mereka diposisikan strategis, serta kebijakan yang tidak konsisten pada masa pemerintahan Han Timur, memicu pemberontakan, kekacauan rakyat, dan konflik internal. Korupsi, penggelapan pajak, dan peraturan kekuasaan antara pajak tinggi semakin melemahkan dinasti Han, menjadi puncak dari runtuhnya dinasti Han. Masa penguasa dinasti pada penghujung dinasti Han. Setelah Kaisar Zhang dimangkat pada 88 Masehi, pemerintahan terhenti dan konflik merajalela karena kaisar yang naik tahta masih anak-anak. Permaisuri dan para kasim memanipulasi penobatan kaisar muda untuk mempertahankan kekuasaan, menjadikan mereka kaisar boneka selama 100 hari hingga 15 tahun, menyebabkan perpecahan dan ketidakstabilan dalam pemerintahan dinasti Han. Kaisar He di 88-106 Masehi. Kaisar He di naik tahta setelah kematian Kaisar Zhang di pada 88 Masehi. Pemerintahannya melibatkan para kasim dan permaisuri kaisar dengan kebijakan menyingkirkan klan Dou untuk mencegah kejadian mirip Wang Mang. Kaisar He bekerja sama dengan Kasim Zhengzong dan kakak tirinya, mengakibatkan keterlibatan para kasim dalam pemerintahan istana dan penghapusan keluarga asal ibu suri atau permaisuri yang disebut keluarga luar. Kaisar An 106-125 Masehi. Kaisar An menggantikan Kaisar He dan berhasil menyingkirkan klan Deng dengan bantuan Kasim Li Run. Meskipun tidak memiliki anak, anak angkatnya Liu Bao diangkat sebagai putra mahkota. Permaisuri Yan meracuni Dayang yang melahirkan Liu Bao. Setelah kematian Kaisar An, permaisuri Yan mengangkat anak selir Liu Yi sebagai kaisar anak-anak. Namun, Liu Bao berhasil merebut kekuasaan melalui kudeta dengan bantuan Kasim Sun Cheng. Liu Bao akhirnya naik tahta sebagai kaisar. Kaisar Sun 125-144 Masehi. Liu Bao naik tahta sebagai Kaisar Sun setelah memenjarakan ibu suri. Kaisar Sun, seperti pendahulunya, mempercayakan pemerintahan kepada keluarga permaisuri, klan Liang. Setelah 19 tahun berkuasa, Kaisar Sun wafat dan putranya yang masih bayi diangkat menjadi kaisar, namun meninggal setelah 6 bulan.
Liang Ji dan Permaisuri Liang kemudian mengangkat Kaisar Ji yang menunjukkan ketegasan dalam pemerintahan. Liang Ji menghapusnya dengan racun, lalu mengangkat pangeran sebagai Kaisar Huan dengan Permaisuri Liang. Kaisar Huan 146-168. Kaisar Huan awalnya tunduk pada Liang Ji, namun setelah kematian Ibu Suri dan Permaisuri Liang, dia melawan dengan bantuan Kasim kepercayaannya. Liang Ji dipaksa bunuh diri, harta disita, dan para Kasim diangkat menjadi bangsawan. Kaisar Huan memerintah dengan Kasim yang silih berganti, mengangkat Permaisuri Dou dan ayahnya Dou Wu sebagai panglima perang. Tanpa keturunan, Kaisar Huan meninggal dan Liu Hong diangkat sebagai Kaisar Ling. Kaisar Ling pada tahun 168 sampai 189. Kaisar Ling naik tahta pada usia 12 tahun. Membiarkan para Kasim berkuasa, acuh terhadap urusan negara, dia hidup mewah, memicu korupsi di tingginya pajak. Bencana kelaparan dan pemberontakan Destar Kuning terjadi akibat kebijakan buruknya. Kekacauan meluas, pertikaian antara Kasim dan klan He di istana semakin memperburuk situasi. Kaisar Ling wafat, meninggalkan dinasti Han dalam kemunduran. Keruntuhan dinasti Han. Dinasti Han mengalami kemunduran dan perpecahan setelah pemerintahan Kaisar Liang. Manipulasi penobatan kaisar muda oleh Permaisuri dan para Kasim menyebabkan kekacauan dan konflik, terutama saat Kaisar Xiang diangkat sebagai kaisar boneka oleh Dongzhuo. Setelah kematian Dongzhuo, persaingan antara panglima perang, menteri, dan istana semakin memuncak, membawa dinasti Han menuju kehancuran. Terpecahnya kekuasaan menjadi 3 kerajaan, yaitu Wei, Su, dan Wu, menandai berakhirnya dinasti Han dan dimulainya zaman 3 kerajaan pada tahun 263 Masehi.